Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Wa nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala kama nas'aluhu an yu'idana min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Barakallahu fikum jami'an. Ta'allamna ams al-kalam wa aqsamahu. Fal-kalam 'inda an-nahwiyyin la budda an yastawfi asy-syurut al-arba'ah. Asy-syartul awwal al-lafz. Wa ma huwa al-lafz? Saut mustamil ala huruf. Asy-syartu tsani al-murakkab. Kam kalimah aqallu tarkib? Kalimatan hadza aqallu syai'in fi al-murakkab. Wa asy-syartu tsalits al-mufid bihaitsu yahsunu suqutus sami' alaihi. War-rabi' bil wad'i al-arabi. Tamam. Wa tahaddatsna aidan an anwa'it tarkib. Kam arba'ah ma hiya? Tarkib masji. Mithal dzalika Hadramaut, Dayu, Lawas, Bojo Negoro, Zaujatul Balad. Iya. At-tarkib tsani. Naam, tarkib idhafi. Mithal dzalika Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghaffar ila akhirih. Tayyib. At-tarkib tsalits wasfi. Mithal dzalika Zaidun al-Jamilu. Nah, kata. Baik. Al-akhir ayu tarkib isnadi. Tarkib isnadi min al-isnad. Wa huwa naw'an. Ma huma? Al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul ismiyah tatakawwan min madza? Min mubtada'in wa khabar. Wal jumlatul fi'liyah tatakawwan min madza? Min fi'lin wa fa'il. Hadza ma akhadnahu ams. Thumma tahaddatsna ba'da dzalika an aqsami al-kalam aw ajza'il kalam wa hiya kalimah. Fa anwa'ul kalimah kam? Thalatha. Ma hiya? Isim wa fi'il wa harf ja'a li ma'nan. Harf ja'a li ma'nan. Al-ism kama dzakarna kalimatun dalatun ala ma'nan fi nafsihi min ghairi taqayyudin bi zaman. Kata yang menunjukkan satu makna yang tidak ada kaitannya dengan zaman, dengan waktu. Iya, termasuk di dalamnya masdar. Masdar itu pekerjaan tapi tidak ada waktunya. Itu masuk dalam isim. Kemudian yang kedua fi'il. Fi'il kalimatun tadullu ala ma'nan muqtarin bi zaman, disertai dengan waktu. Iya. Kam naw'an al-fi'il? Thalathatu anwa'. Ma hiya? Madin wa mudhari' wa amr. Ma zaman fil madi? Zamanul madi. Wa ma zaman fil mudhari'? Al-an wal mustaqbal, al-hadir wal mustaqbal. Thumma maz-zaman fil amr? Mustaqbal. Ini isim fi'il haraf yang merupakan bagian dari kata. Kita sampaikan kemarin bahwa kata dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari tiga ini. Kalau tidak isim imma fi'il au haraf,
dan begitu kita bisa mengecek dalam Al-Quran tidak terlepas dari itu semuanya. Kemarin kita singgung memang ada namanya isim fi'il, ada namanya isim fi'il, tapi itu jarang sekali. Dan isim fi'il nanti akan kita pelajari ada 3 macam: isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', dan isim fi'il amr. Ya, sebagaimana fi'il ada 3, maka isim fi'il juga ada 3. Isim fi'il madhi seperti hayhata, isim fi'il mudhari' seperti uffin, dan isim fi'il amr seperti sah atau uskut. Sekarang kita akan masuk kepada alamat, baik itu alamatul ism atau fi'il atau harf. Baik, tafadhal man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Baik, qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Kita akan belajar tentang tanda-tanda isim. Sekali lagi, kemarin saya sudah sampaikan bahwa tanda-tanda ini untuk memudahkan saja. Wa illa fala budda an na'rifal ma'na. Ya, cukup sebenarnya dengan kita mengetahui arti, kita bisa menentukan ini isim, ini fi'il atau harf. Tapi untuk memudahkan, meskipun tidak semuanya kata harus memiliki tanda-tanda ini. Taib. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu dikenali dengan khafd. Khafd itu jar. Jar itu apa? Gampangannya sekarang jar itu kasrah. Karena nanti akan kita belajari apa itu khafd atau apa itu jar. Di penghujung Al-Ajurumiyah nanti kita akan belajar tentang mahfudatul asma. Isim-isim yang mahfud atau majrur. Jadi khafd ini adalah istilah dalam mazhab Kufi. Jadi ada 2 mazhab di dalam nahwu, 2 mazhab besar dalam nahwu, mazhab Kufi dan mazhab Basri. Istilah-istilah yang dikenal oleh kita adalah istilah-istilah Basri. Tapi Al-Ajurumiyah ini Ibnu Ajurrum Sanhaji rahimahullah ta'ala, beliau mazhabnya adalah mazhab Kufi. Tapi perbedaannya tidak banyak kok. Dalam Al-Ajurumiyah ini hanya beberapa istilah saja yang nanti kita akan terangkan dalam kajian ini. Termasuk ini yang membedakan khafd ini adalah istilah Kufi, istilah Basrinya jar. Atau mahfud itu istilah dalam Kufi, majrur istilah dalam Basri. Itu yang lazim kita pakai, harf jar dan isim majrur. Kalau dalam Kufi harful khafd dan ismun mahfud. Ini perbedaan, salah satu perbedaan antara Kufi dan Basri. Lah, isim itu salah satu tandanya dia bisa majrur. Nanti kita akan pelajari majrur itu dengan 3 cara. Majrur itu nanti dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan harf jar, masuk di dalamnya harful qasam. Yang kedua majrurnya dengan idhofah, jadi mudhaf ilaih.
Yang ketiga nanti majrurnya dengan taba', ya, mengikuti sebelumnya, karena sebelumnya majrur maka dia ikut majrur. 3 ini, iya, mau dari arah manapun asal dia majrur maka itu bisa dipastikan adalah isim, karena tanda isim adalah al-khafd. Ketika satu kata itu majrur maka dia adalah isim. Wa tanwin, dan tanwin, tanda yang kedua adalah tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu suara nun sukun. Suara nun sukun di akhir isim, tapi dilafalkan saja, tidak ditulis. Nun sukunnya ini tidak ditulis. Maka Zaidun itu kan aslinya secara suara begini, Zaidun. Secara suara ada nun sukun, tapi ini tidak ditulis karena sudah diganti dengan satu harokat lagi ditambah, iya, atau yang sering disebut dhammatain. Dua dhammah ini, satu dhammah yang kedua ini adalah untuk mewakili nun sukun, suara nun sukun ini. Maka fathah juga fathahnya double, fathatain. Kalaupun kasrah juga menjadi double, kasratain. Iya, ini mewakili nun sukun suara secara suara atau secara lafaz ada nun sukunnya, tapi ini dihapus, diganti dengan satu harokat yang sama. Kalau domah berarti ditambah domah satu, kalau fathah satu tambah satu lagi, kalau kasroh juga ditambah kasroh satu lagi. Ini tanwin. Hanya saja sekali lagi saya sampaikan bahwa ini normal penulisan. Adapun rasm Utsmani dalam Al-Quran ini tidak menjadi patokan. Contoh dalam surat Al-Alaq ada lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an kita akan dapati di mushaf itu pakai tanwin. Lanasfa'an wala yakunan. Iya. Tanwin ini penulisan rasm Utsmani. Ini sebenarnya adalah lanasfa'an. Apa ini? Nun taukid khafifah. Nanti kita akan pelajari ada namanya nun taukid, nun untuk menguatkan fiil tapi dia ringan, khafifah. Khafifah dengan sukun dia. Aslinya begini. Fi ghairil mushaf kita harus nulis begini. Boleh kita nulis dengan tanwin? Penulisan, aturan penulisan modern tidak boleh. Tapi ini di mushaf ditulis demikian untuk menjaga otentikan Quran, tidak diganti sampai sekarang. Iya, sekali lagi kita bicara adalah untuk penulisan secara umum. Tanwin itu tanda isim. Tapi di lanasfa'an ini bukan isim, padahal ada tanwinnya. Mengapa? Ini rasm Utsmani. Rasm Utsmani yang tidak bisa kita jadikan patokan. Dimanapun kita dapat kata, ya, dalam kitab kita ghairil Quran, sekali lagi kita dapat isim yang bertanwin, bisa dipastikan itu adalah isim. Kata yang bertanwin adalah isim, bukan fi'il, bukan harf. Karena tanwin adalah tanda isim. Baik, bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Kemasukan alif dan lam. Iya, kalau ada
al itu bisa dipastikan bahwa itu adalah isim karena ini tanda. Tidak ada fi'il yang pakai alif lam, ya, dan tidak ada haraf yang pakai alif lam. Kalau kemudian Ustaz ada iltaqa, yaltaqi, itu bukan alif lam yang dimaksud. Ya, iltaqa yaltaqi apa artinya? Bertemu. Iltaqa yaltaqi, bertemu. Itu kata kerja. Fi'il. Itu ada alif lam, bukan itu maksudnya. Alif lam yang dimaksud adalah alif lam untuk at-ta'rif. Alif lam untuk menjadikan satu isim ma'rifah. Artinya alif lam ini bisa dihapus untuk menjadikannya nakirah. Contoh al-kitab, alnya bisa diambil jadi kitabun. Al-qalamu jadi qalamun. Al-maktabu jadi maktabun. Ya, tapi kalau iltaqa, apakah bisa diambil alnya kemudian jadi taqa? Tidak ada. Ya, tidak bisa. Itu bukan al yang dimaksud. Iltaqa fi'il dan ada alif lam, itu alif lam memang alif lamnya fi'il, bukan alif lam untuk ta'rif. Tapi kita akan pelajari juga al itu ada beberapa macam ketika kita membahas tentang ma'rifah dan nakirah insyaallah taala. Yang penting sekarang ini bahwa al adalah salah satu tanda isim. Oke. Selanjutnya wa hurufil jar. Isim bisa dikenali juga dengan adanya huruf jar sebelumnya. Iya. Huruful khafd atau huruful jar. Cukup bahwa ada haraf jar sebelum satu kata, cukup adanya haraf jar itu menandakan bahwa setelahnya mesti isim. Setelahnya mesti isim. Meskipun ada beberapa haraf yang sebelumnya bisa haraf, tapi ini sedikit sekali. Contoh, nazalal khatibu min 'alal mimbar. Iya, ada orang Arab menyebutkan nazala al khatibu. Khatib itu turun min 'alal mimbar. Min 'alal mimbar. Jadi ada setelah min ada apa? Ala. Sementara ala apa? Huruf jar. Ini kok haraf tapi sebelumnya ada haraf jar. Ini sedikit saja pengecualian. Para ulama menyebutkan ala di sini bukan ala haraf jar, tapi ala yang menunjukkan arti fauq. Jadi min 'alal mimbar aslinya min fauqil mimbar, min fauqil mimbar, sehingga ala di sini ala dzarfiyah, bukan ala yang haraf jar. Ini nanti pembahasan mungkin akan antum dapatkan di kitab nahwu yang lain. Tapi secara umum setelah haraf jar itu apa? Isim. Tidak akan ada fi'il, tidak akan ada haraf. Setelah haraf jar adalah isim. Karena di awal tadi kita tahu bahwa satu kata yang mahfud atau majrur dia adalah isim. Ya, salah satu cara khafd adalah dengan harf jar. Maka adanya huruf jar itu menandakan bahwa setelahnya adalah isim. Apa saja huruf jar? Di situ disebutkan apa saja? Min apa artinya min? Dari. Terus ila apa artinya ila? Ke. Terus an apa artinya an? An bisa berarti dari, kalau itu hadis, tapi sebenarnya artinya adalah al-mujawazah atau melewati. Iya, riwayat itu kenapa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu karena dia riwayat itu melewati beliau. Ya, jadi an itu kadang an juga tidak ada artinya.
dalam arti bahwa dia hanya menyambung saja dari fiil ke ma'mulnya, ke maf'ul bihnya, atau ke ke al-ma'mul. Contoh misalnya bahatha yabhathu, setelahnya apa? An, bahathtu anil fulus. Iya, saya mencari uang. Jadi tidak ada artinya an di situ. Saya mencari uang, bahasa Arabnya abhathu anil fulus. Saya mencari ilmu, abhathu anil ilm. An di sini tidak ada artinya. Iya. Baik. Setelah an, ala, artinya ala di atas, terus fi, artinya fi di dalam, terus roba, artinya roba. Iya, bisa untuk menunjukkan sedikit, bisa menunjukkan banyak. Bisa menunjukkan sedikit, bisa menunjukkan banyak. Maksudnya misalnya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ini menunjukkan banyak. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini rubba yang menunjukkan banyak. Iya, banyak. Tapi bisa rubba menunjukkan sedikit. Dari mana kita bisa membedakan? Membedakannya di siyaqil kalam. Alur kalimat ini seperti apa, itu yang membedakan apakah ini yang dimaksud sedikit atau banyak. Iya. Ini rubba, terus alba. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau harful ma'ani itu terdiri dari satu huruf saja, itu disebut namanya. Iya. Misalnya bi artinya dengan. Bi artinya dengan. Tapi kita tidak sebut bi. Tapi kita bacanya alba. Li, apa artinya li? Untuk. Tapi kita bukan sebut li, tapi lam. Ya, kalau satu huruf disebut namanya. Ini namanya alba. Ini namanya alam. Iya. Apa tinggal? Al-kaf. Apanya kaf? Kaf. Apakah? Seperti. Iya. Ini huruf-huruf jar yang nanti juga akan kita pelajari lagi di penghujung al-ajurumiyah. Ya, ini sebagai tanda bahwa setelah huruf-huruf ini mesti isim. Kalau kemudian kita mendapati ada an, ya, ini satu tambahan pengetahuan saja. Contoh kita mendapati dalam kitab misalnya Raghibtu fi an tata'allama. Misalnya enggak paham enggak apa-apa, kita bahas saja. Raghibtu fi an tata'allama. Raghiba kalau setelah fi apa artinya? Cinta, suka. Saya suka. Raghibtu fi an tata'allama. Saya suka kamu belajar. Tadi kita tahu bahwa ini ada fi. Fi apa fi? Huruf jar. Setelah huruf jar itu isim. Nah, apakah an itu isim? Tidak. An ini apa? Haraf. Kita nanti akan pelajari an itu haraf. Tapi maksudnya di sini adalah anta ta'allama. Anta ta'allama ini apa namanya? Nanti kita akan pelajari, ini namanya masdar muawwal. Masdar muawwal, dan masdar adalah isim. Dan masdar adalah isim. Jadi bukan an saja, tapi nanti ada an plus fi'il. Sekali lagi, ini tidak paham nggak apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa setelah huruf jar itu isim. Kalaupun kita dapati ada fi an,
bukan menunjukkan an itu isim, bukan, tapi an plus fi'il inilah yang isim. An plus fi'il ini isim, namanya masdar. Masdar muawwal. Nanti kita akan pelajari insyaallah ketika kita belajar nawasib. Ketika kita belajar nawasib, kita akan singgung lagi masdar muawwal ini. Barakallahu fikum. Ini huruf-huruf jar sebagai tanda isim. Kemudian ada juga tadi disebutkan oleh mu'allif wa hurufil qasam. Huruf qasam. Qasam adalah sumpah. Huruf untuk bersumpah. Ada berapa huruf? 3. Apa saja? Al-wawu wal-ba'u wat-ta'u. Contoh bagi kita makhluk Allah, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Bedanya apa 3 huruf ini? Al-wawu itu hanya untuk isim zahir. Tidak boleh setelah wawu ini dhamir. Tapi isim zahirnya ini boleh lafzul jalalah, boleh yang lain. Maksudnya boleh yang lain ketika Allah ingin bersumpah dengan makhluknya, Allah pakai wawu. Dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, wal fajar, wal asr, ya wal lail, wal nahar. Ini sekali lagi wawu hanya untuk isim zahir. Apa itu isim zahir? Lawannya dhamir. Dhamir itu contoh misalnya pakai ba ya, pakai bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Ini dhamir, namanya dhamir. Nah, ini tidak bisa pakai wawu. Tapi wawu bisa untuk lafzul jalalah dan bisa untuk yang lain. Ba ini bisa untuk isim zahir, bisa untuk dhamir. Maksudnya apa? Contoh, demi kamu. Wih, demi kamu. Iya. Apa? Bika, boleh. Boleh secara lughah. Tapi tidak boleh secara akidah. Kita tidak boleh bersumpah untuk dirimu yang berarti manusia, makhluk. Iya. Kalau bika yang dimaksud adalah Allah, demi engkau ya Allah, bika. Ini silahkan. Tapi kalau ka yang disebut adalah kamu yang makhluk, ini secara akidah tidak dibenarkan. Tapi secara bahasa boleh. Secara bahasa ba itu huruf qasam untuk apa? Untuk semuanya. Boleh isim zahir, zahir tentu lafzul jalalah dan yang lain. Boleh juga isim dhamir. Adapun ta hanya untuk lafzul jalalah saja. Tallahi tidak boleh untuk selain lafzul jalalah. Mai. Ya, apalagi dhamir. Ya, tidak boleh dhamir dan tidak boleh hanya untuk lafzul jalalah tallahi saja. Tidak boleh misalnya kita menyebut atau kita nggak akan dapat di Allah bersumpah dengan makhluknya melalui huruf ta, tidak ada. Iya, tal asr tidak ada. Tal fajr. Adanya hanya tallahi. Mana? Ya, ma'i maksudnya orang Arab kalau bilang ma'i artinya fahimtum. Baik, ma'i. Nah, ma'i yang mana? Nah, itu maksudnya adalah antum ma'i. Ya, antum bersama saya, maksudnya memahami apa yang saya sampaikan. Iya, enggak kemana-mana. Ma'i. Baik. Sudah ya, huruf qasam berapa tadi? Enggak, apa saja? Wawu, ta, wa ta. Wawu untuk apa? Isim
isim dhahir sawa'un lafzul jalalah am ghairuhu. Ya, isim dhahir yang bisa untuk lafzul jalalah dan yang lainnya. Jami, boleh isim dhahir, boleh isim dhamir, boleh bika, boleh bika Allah. Iya. Ta, apakah khususannya? Ya, hanya untuk lafzul jalali, lafzul jalalati faqat, li lafzul jalalati faqat la li ghairi. Nah, kalau kita mendapati huruf qasam bisa dipastikan setelahnya adalah isim, sama kayak tadi. Saya isim, ini tandanya isim, ini semuanya. Ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Insyaallah gampang ini ya. Iya. Iya. Masdar muawwal dinamakan muawwal karena dia ditakwil. Muawwal itu dari takwil. Ditakwil dengan masdar sharih. Bisa ditakwil dengan masdar sharih. Masdar sharih itu masdar yang sesuai dengan wazan itu. Maka raghibtu fi an tata'allama bisa ditakwil raghibtu fi ta'allumika. Maka disebut masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Iya, ditakwil dengan masdar yang lain. Hadza sababut tasmiyah. Ini sebab penamaan kenapa disebut masdar muawwal. Nah, soal akhar fil akhwat fi soal wallahu ta'ala alam, aturan bahasa saja. Saya tidak tahu apa rahasia kenapa tak itu hanya untuk Allah saja, ba bisa untuk semuanya, kemudian wawu untuk isim dhahir sawaun lafzul jalalah am ghairuhu. Saya tidak tahu apa rahasia di balik itu. Ini aturan secara kebahasaan saja. Nah, wallahu alam. Saya tidak tahu. Mungkin bisa kita dapatkan atau antum juga bisa dapatkan di tempat lain. Nah, soal akhar nuwasil. Yalla, ikra ya Syekh. Alamatul fi'l. Bismillah. Pada ma'alif rahimahullah ta'ala. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasawfa wa ta'id ta'nid as-sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Baik. Sekarang kita belajar tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu, fi'il dikenali dengan qad. Qad. Apa artinya qad? Ini qad ini bisa bertemu dengan fi'il madhi, bisa bertemu dengan fi'il mudhari'. Sekali lagi, qad bisa bertemu dengan fi'il madhi, qad juga bisa berarti bisa bertemu dengan fi'il mudhari', tapi tidak bisa bertemu dengan fi'il amr. Ini juga kalau di bahasa pondok kadang ada santri yang bilang, qad kathir khata. Qad kathir sudah banyak. Seakan-akan qad itu pokoknya sudah. Qad kathir salah, karena kathir bukan fi'il. Sementara qad itu tanda fi'il. Wih, masya Allah, qad jamile. Qad jamile, sudah ganteng, ini mau kemana gitu ya. Qad jamil khata. Qad ini tanda bahwa setelahnya fi'il. Dua kemungkinan, fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Untuk fi'il madhi, qad artinya untuk tahqiq. Ya, qad kalau ketemu fi'il madhi ada dua kemungkinan maknanya. Ya, qad bisa ketemu fi'il madhi, fi'il madhin,
bisa fi'il mudhari'. Fi'il madhi ada dua kemungkinan, disebut tahqiq untuk menunjukkan benar-benar. Iya. Qad ja'al ustad. Ustad benar-benar sudah datang. Iya. Kemudian bisa menunjukkan takrib. Bisa menunjukkan takrib. Contoh, pas qomat itu qad qamatis shalah. Shalah sudah berdiri belum? Belum. Baru qomat. Apa maksudnya qad qamatis shalah? Salat sebentar lagi berdiri. Takrib dari kata qarib. Iya. Sekali lagi, qad ini kalau ketemu dengan fi'il madhi secara umum untuk tahqiq, untuk menunjukkan bahwa benar-benar. Iya, seperti tadi qad ja'al ustad. Qad fi'il madhi itu juga bisa berarti takrib yang menunjukkan sebentar lagi. Iya. Contoh, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Iya. Ini kalau ketemu dengan fi'il madhi. Adapun ketika ketemu dengan fi'il mudhari', ya ada dua juga. Iya. Untuk taklil dan untuk takfir, mirip dengan rubah tadi ya. Ini kan kebalikannya, taklil untuk menunjukkan sedikit, takfir untuk menunjukkan banyak. Contoh misalnya ada santri yang jarang sekali mandi. Misalnya ada santri jarang sekali mandi. Ketika kita menyebutkan qad yastahim fulan, qad yastahimmu fulan, ini menunjukkan apa? Qad yastahim. Tadi ini santri jarang sekali mandi. Terus guru menyebutkan qad yastahimmu fulan. Untuk taklil apa takfir? Taklil, karena jarang mandi. Kemudian qad yastahim, ini kadang mandi. Kadang mandi ini menunjukkan bahwa mandinya sedikit. Tapi kalau kita menyebutkan misalnya qad yanjahul mujtahid, qad yanjahul mujtahid, ini apa? Takfir, karena namanya orang yang bersungguh-sungguh seringkali sukses. Orang yang bersungguh-sungguh seringkali sukses. Nah, ini makna yang nanti qarinah itu yang menentukan apakah ini untuk taklil atau untuk takfir. Ini untuk taklil atau ini untuk takfir. Ini qad. Sekali lagi, setelah qad mesti fi'il, menunjukkan bahwa penggunaan qad setelahnya selain fi'il salah total. Yang kedua, qad bisa bertemu dengan fi'il madhi, bisa bertemu dengan fi'il mudhari'. Selanjutnya, qad yang ketemu fi'il madhi ada dua makna. Untuk apa yang pertama? Tahqiq. Yang kedua, takrib. Contoh takrib apa? Qad qamatis shalah. Dalam iqamah itu, ini sholat belum berdiri, sebentar lagi berdiri. Dan kemudian para ulama menyebutkan kenapa sih harus pakai qad? Ya, ini menunjukkan litahaqquqil wuqu'. Ya, karena bisa dipastikan sebentar lagi akan sholat. Ya, bisa diberikan. Maka beberapa berita dalam Al-Quran terkait hari kiamat itu kadang Allah pakai fi'il madhi untuk menunjukkan bahwa itu pasti akan terjadi. Atau dalam bahasa nahwunya litahaqquqil wuqu'. Meskipun belum terjadi tapi pasti akan terjadi.
Qad yang ketemu fi'il mudhari ada dua makna juga. Apa? Taklil dan taktsir, tergantung qarinah. Iya, tergantung qarinah di dalam kata yang di dalamnya ada qad itu. Taib. Ini qad. Yang kedua tanda fi'il as-sin dan saufa. As-sin dan saufa. Sin dan saufa ini untuk fi'il mudhari saja. Ini untuk fi'il mudhari saja. Tidak mungkin ada sa dan saufa setelahnya fi'il madhi atau amr. Iya. Sekali lagi, sin dan saufa untuk apa? Fi'il mudhari saja, fakat. Fi'il mudhari bas. Ya. Ini disebut dalam bahasa Arab namanya harfut tanfis. Tanfis. Tanfis, harf tanfis. Apa artinya tanfis? Tanfis ini artinya istiqbal. Untuk waktu yang akan datang. Sa itu kan akan maksudnya. Saufa akan tapi lebih jauh. Iya. Antara saya'lamun dan saufa ya'lamun beda. Saufa ya'lamun menunjukkan waktunya jauh. Iya. Misalnya Mas Aji, ana sa'atazawwaj ghadan. Oh, Ma'aman ini urusan beliau. Tapi sa'atazawwaju ghadan ini pas karena ghadan itu masih dekat. Iya. Kalau mengatakan sa'atazawwaj ba'da khamsi sanawat, maka lebih tepat untuk disebut saufa atazawwaj ba'da khamsi sanawat. Karena 5 tahun itu jarak yang cukup jauh. Iya. Ini beda antara sin dan saufa. Ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah memakai kalla saya'lamun. Ini ada satu makna bahwa sebentar lagi mereka akan tahu. Tapi kalau Allah menyebutkan misalnya fasaufa ya'lamun, fasaufa ya'lamun, ini menunjukkan bahwa nanti meskipun jaraknya agak jauh tetap dia akan tahu. Ini ketika kita mendapati sin dan saufa ini di dalam Al-Quran, kita memahami bahwa Allah sedang ingin menyampaikan satu pesan bahwa ini sebentar lagi akan diketahui. Kalau Allah pakai saufa berarti ini agak panjang, nanti orang itu akan tahu. Ini kan nanti untuk menjadi tadabbur, ya. Saya selalu sampaikan kepada murid-murid itu kalau nahwu ini juga bagian dari cara tadabbur Quran nantinya. Mulailah hari ini, oh kita kenal ada qad. Kalau dapat qad di Al-Quran, diamati, oh qad. Iya betul, qad aflahal mu'minun. Aflaha fi'il, ya nggak ada, bukan isim dia. Kemudian aflaha ini fi'il madhi. Kira-kira apa ya qad aflahal mu'minun? Tahqiq apa? Takrib ya. Nah, ini setidaknya pembahasan kita ini hadir ketika kita membaca Al-Quran, kan menambah baca Qurannya menambah ada makna ya, ada makna lagi. Ada sa. Oh, sa ini kemarin diterangkan sama Ustadz bahwa sa ini tanfis tapi waktunya pendek. Oh, dapat saufa. Lihat kandungannya, lihat setelahnya. Ini satu persatu kita melewati bab nahwu untuk menambah tadabbur kita dalam Al-Quranul Karim, karena kita belajar nahwu yang paling bisa memotivasi kita adalah bagaimana kita kemudian memahami bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik. Sinu saufa wa ta'ut ta'nis sakinah. Fi'il juga dikenali dengan adanya ta'ut ta'nits sakinah. Di mana ini? Di fi'il apa? Fi'il madhi faqat.
Iya.